Maret Demahita yang nomor 150 ayat sada. Asiroha marihamu do dame nasian Tuhan debara amata anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita untuk hari ini tertulis dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ai jadi-jadian dari kita akan natinopa di bagasan Kristus Yesus. Asa merulau nadengkat kita. Ai akka ido di pature de batahian asa ta parangenon. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam surat Rasul Paulus yang kedua ini, pasal yang kedua ini, menekankan bahwa hidup kita ini adalah semata-mata karena kasih karunia Allah. Sebagai manusia yang menerima kasih karunia Allah, Paulus secara khusus ayat yang ke-10 ini menekankan agar kita dapat memahami dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ada 3 hal pesan yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dan sekaligus bagi kita saat ini. Yang pertama, kita adalah milik Allah, buatan Allah. Paulus di sini menekankan aspek kepemilikan. Dengan kata lain, kita disebut sebagai anak-anak Allah yang segambar dengan Allah atau imago Dei. Oleh karena itulah identitas kita, perilaku kita ditentukan oleh siapa pemilik kita, siapa pemilik hidup kita. Hidup kita harus sesuai dengan sang pemilik kehidupan. Hidup kita harus sesuai dengan apa yang diberikan oleh
Tuhan Yesus. Karena kita adalah reproduksi dari Kristus. Karena kita adalah segambar dengan Allah. Oleh itu kita harus sepadan dengan Tuhan Yesus. Yesus sebagai pemilik kehidupan. Biarlah firman Allah yang mempengaruhi hidup kita, agar kita mampu menghargai hidup, agar kita mampu bersyukur tentang kehidupan, walaupun kita banyak mengalami ancaman dan kekhawatiran. Yang kedua, Paulus mengatakan hidup untuk melakukan yang baik. Prestasi bukan menjadi juara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa prestasi adalah hasil yang sudah dicapai dari yang telah dilakukan dan yang diperbuat. Prestasi adalah hasil yang sudah dicapai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita perlu merenungkan satu hal. Apa prestasi yang sudah kita lakukan sebagai orang Kristen di hadapan Allah? Perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan? Prestasi apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita capai saat ini? Paulus sangat menekankan bahwa kita diciptakan adalah untuk melakukan yang baik. Ukuran baik harus kita pahami dari konteks kebenaran firman Allah. Sebagai anak kita dibuat Allah. Dalam hal ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa kita mau mendistruksikan hidup kita, yaitu hidup yang berguna bagi orang lain dan hidup yang berguna untuk menenangkan orang lain dengan mempedomani gaya hidup orang Kristen, agar kita dapat menjadi berkat dalam kita hidup untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang ketiga, Paulus mengatakan hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus adalah suatu sinergisme yang sering digambarkan seperti ranting yang menempel kepada pokoknya. Ranting itu menerima usapan makanan. Ranting itu menerima gizi sehingga dia dapat hidup dan bertumbuh. Seperti itulah kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, hidup di dalam Kristus itu kita harus tergantung kepada Kristus. Kita harus mendapat energi, vitamin dari firman Tuhan. Kita mendapat usapan firman agar kita memiliki daya, memiliki kekuatan imun tubuh, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita hidup dengan Tuhan. Marilah kita melakukan hal-hal yang baik, karena Tuhan menciptakan kita untuk melakukan yang baik, agar hidup kita dapat menenangkan orang lain, agar hidup kita dapat membuat orang lain bersukacita. Mari kita berprestasi
dalam kehidupan kita untuk berbuat bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami, mengajar kami agar kami dapat hidup untuk melakukan hal-hal yang baik, agar kami berprestasi dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Hidup kami dapat berguna, berdampak bagi sukacita, bagi semua orang. Kehadiran kami dapat menjadi suatu sukacita yang penuh dengan kedamaian. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu hidup dalam kebaikan selama kami hidup, agar kami dapat menghasilkan buah yang baik. Amin. Mari kita siang nomor 240 walu ayat sada dohot ayat na padua.